Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Masih sehat semua ya? Oke, Pak Miftah ini sengaja ambil videonya di kelas 5. Oke, anak-anak sudah kangen dengan kelas 5 ya? Dengan ruangan kelas. Lama tentunya sudah tidak masuk ke sekolah. Berdoa saja semoga pandemi segera berakhir, COVID segera pergi, dan kita bisa tatap muka. Oke, karena dengan Pak Miftah kan kebetulan belum pernah bertemu secara langsung ya. Oke, baik. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku semua, kemarin kita sudah belajar Armaun, juga sudah latihan soal. Hari ini kita memperlancar bacaan Armaun, kemudian nanti akan masuk ke materi, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu hukum bacaan. Nih, hukum bacaan yang melanjutkan yang kemarin. Tapi sebelum masuk ke hukum bacaan, coba kita melancarkan bacaannya terlebih dahulu. Oke, baik, kita belajar bersama-sama yuk. Mulai bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Saya yakin anak-anakku sudah hafal ya. Hanya Pak Miftah berharap lebih difasihkan bacaannya, lebih dirapikan lagi bacaannya. Ayo bareng-bareng lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anakku kalau membaca surat Al-Maun mau pakai nada boleh saja. Yang penting poin intinya harus tertil dulu, fasih dulu. Nanti kalau mau dilagu-lagukan boleh. Baik. Kemarin Pak Miftah sudah menginfokan atau memberi materi terkait hukum bacaan, ada idgham bila guna sama idhar safawi. Di video Pak Miftah kemarin ada sedikit kata-kata yang agak keliru, saya luruskan hari ini ya. Kemarin Pak Miftah di idgham bila guna mengatakan apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan selain lam dan ro. Kemarin Pak Miftah di sini menggunakan kata-kata selain. Padahal di sini bukan selain lam dan ro, tapi idgham bilahinah itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam ro, bukan selain lam ro ya. Yang selain nanti ini yang idhar safawi. Idgham bilahinah kita ulangi, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam ro. Dibaca apa? Tidak berdengung, berarti melebur jelas. Contohnya fawailul lil musallin. Langsung ya, lul lil musallin, bukan fawailul lil musallin. Kemarin sudah Pak Miftah jelaskan. Fawailul lil musallin. Hanya meluruskan saja. Meluruskan kalau di sini tidak ada kata-kata selain, tapi nun mati atau tanwin bertemu dengan lam ro. Idhar safawi juga kemarin dibaca jelas, sudah Pak Miftah jelaskan. Sekarang langsung ke bawah. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu apa? Apabila ada nun mati atau tanwin. Nun mati itu nun sukun, sama aja ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Ini banyak ini. Kalau ikhfa hakiki itu ada qaf, kaf, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dot, to, do, fa. Ini boleh diurutkan, boleh diacak-acak, yang penting hurufnya ada sejumlah ini. Pak, banyak sekali, belum hafal. Ya pelan-pelan dihafalkan dari sedikit-sedikit. Nanti lama-lama menjadi bukit. Jadi lama-lama hafal. Kalau
ada penjelasan dari Pak Miftah yang belum paham, videonya diulang lagi. Oke. Lanjut. Contohnya apa ini? Contohnya sholatihim sahun, dibaca samar-samar. Kalau ikhfa haki itu dibaca samar-samar. Samar-samar bagaimana? Antara jelas dan mendengung. Kan ada yang jelas. Contohnya yang jelas kayak yang atas. Nih. Idhar Safawi. Idhar Safawi mana? Idhar Safawi. Ini kan jelas. Ada yang mendengung, nanti ada lagi lah. Ini samar-samar antara jelas dan mendengung. Jadi bacanya sholatihim sahun. Seperti itu ya. Ada bacaan mat. Tobi'i mat artinya apa? Bacaan panjang. Mat tobi'i itu panjang, 2 harokat atau 1 alif. 2 harokat itu 2 ketukan. Tok tok. Kira-kira seperti itu. Contohnya kalau orang baca gitu kan gini. Alif, ba, ta. Nah, itu kan 1 ketukan. Kalau ada mat tobi'i itu jadinya 2 ketukan. Contohnya apa? Nih, wayam naunal maun, 2 ketukan atau 1 alif, 2 harokat atau 1 alif. Lah kapan dibaca mat tobi'i? Apabila ada alif didahului harokat fathah. Ini alif ya. Didahului harokat fathah, maka dibaca mat tobi'i. Saya lanjutkan. Huruf wawu sukun didahului harokat dhammah. Wawu, ini wawu didahului huruf dhammah, ini dhammah, ain dhammah. Kalau di video Pak Miftah tulisannya kurang jelas, dibuka di LKS ya. LKS halaman berapa itu? Ada ini halamannya, halaman 4. Ya. Wayamna'u dhammah. Ada wawu didahului dhammah, wawu sukun atau wawu mati didahului dhammah. Ada dan apalagi ada huruf ya sukun didahului harokat kasroh. Ya, ini ya sukun atau mati didahului harokat kasroh, maka harus dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Kita ulangi. Mat tobi'i itu apa? Apabila ada alif sukun atau atif mati didahului dengan harokat fathah. Apabila ada wawu sukun atau wawu mati didahului dengan harokat dhammah, dan apabila ada ya sukun didahului dengan harokat kasroh, maka harus dibaca panjang. Dibaca panjang berapa? 1 alif atau 2 harokat. Cara bacanya bagaimana? Seperti ini. Wayam naunal maun. Wayam na'u, ini panjang. Wayam na'unal maun. Atau ini. Ala ta'amil miskin. Ini alladzi. Nahum an sholatihim sahun. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada apa lagi? Sekarang mat arid li sukun. Mat arid li sukun itu pada prinsipnya sama dengan mat tobi'i. Hanya saja tempatnya atau posisinya itu di akhir harokat, di akhir ayat atau mau berhenti. Maka ini dibacaannya lebih panjang lagi. Nih, apabila terdapat mat tobi'i yang seperti tadi, karena wakof atau di akhir hayat atau mau berhenti, itu maka dibacanya lebih panjang. Sekarang dibaca berapa? Ini ada beberapa pendapat ini. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, atau boleh dibaca 6 harokat. Ada boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 harokat. Harokat itu apa? Ketukan. Yukadzibu biddin. Terus anshola, ini annya enggak ada, tapi enggak apa-apa, saya tambahkan ansholatihim sahun. Ini sanya mat tobi'i, hanya 1 alif atau 2 harokat. Kalau hunnya lebih panjang lagi, yaitu boleh 4, boleh 6, atau boleh juga tetap sama 2 harokat. 2 harokat itu berapa? 1 alif. Artinya kayak gitu. 2 harokat sama dengan 2 ketukan. Oke. Mat ini kan nyambung 2 ya. Mat tobi'i.
Apabila ada alif sebelumnya didahului harokat fathah, ada wawu sukun didahului dengan harokat dhammah, atau ada ya sukun didahului dengan harokat kasroh, maka dibaca satu alif atau dua harokat. Syaratnya ini tidak di akhir kalimat, tidak di akhir kata, tidak di akhir kalimat ya, tidak mau berhenti. Intinya kayak gitu. Kalau bacanya mau berhenti atau wakaf di akhir kalimat seperti ini, maka bacaannya jadi mat arid li sukun, lebih panjang dari matobi yang tadi. Ini kan track di akhir. Ini kemarin sudah Pak Miftah jelaskan. Oke, coba sekarang kita praktekkan sedikit di surat Al-Ma'unnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini mat tobi'i, ini mat arid lis sukun. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sama, ini alladzi mat tobi'i, al yatim ini mat arid lis sukun. Ini dua harokat, ini boleh 2, boleh 4, boleh 6. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala ada alif didahului harokat fathah mat tobi'i karena tidak di akhir. Kalau ini di akhir, ada ya didahului kasroh di akhir, maka dibaca mat arid li sukun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Tarik disukun lagi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik anak-anakku semua, untuk surat Al-Ma'un artinya kemarin sudah Pak Miftah jelaskan, kandungannya sudah Pak Miftah jelaskan. Sekarang hari ini cara bacaannya sudah Pak Miftah jelaskan. Barangkali dari anak-anakku ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, nanti silahkan ditanyakan Pak Miftah ya. Baik, biar videonya tidak terlalu panjang, di video ini kita cukupkan. Nanti anak-anakku silahkan kerjakan halaman berapa, nanti Pak Miftah kirim di WA ya. Untuk tugas hari ini, mari kita doa penutup belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.